Bagi rumah-rumah yang tidak direlokasikan, tapi di tempat yang ada sekarang, maka pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan memberikan bantuan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pasca bencana siklon tropis Roja menghantam Nusa Tenggara Timur pada 5 April 2021, pemerintah pusat memberikan perhatian penuh dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi saat berada di pos komando tanggap darurat bencana siklon tropis Roja Provinsi Nusa Tenggara Timur hari Sabtu 10 April 2021 menyampaikan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat maupun ringan pada semua lokasi bencana akan diberikan bantuan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan memberikan bantuan 50 juta bagi rumah yang rusak berat, 25 juta rusak sedang, dan 10 juta bagi rumah yang rusak ringan. Selengkapnya simak penjelasan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi berikut ini. Pertama, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah sangat serius memperhatikan Nusa Tenggara Timur dalam semua hal, terlebih pada saat bencana ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami lakukan dengan pemerintah pusat? Yang pertama adalah kami harus menetap atau menjamin dulu di mana tempat-tempat yang terisolir, yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, baik dengan kendaraan bermotor maupun dengan kendaraan apa saja. Ternyata banyak sekali yang tidak bisa itu. Oleh sebab itu, Pak Kepala BNPB menginstruksikan semua 6 helikopter masuk di NTT pada hari Selasa. 3 pesawat masuk di NTT, semua dengan bala bantuan semua dari Jakarta, berupa makanan siap saji, selimut, obat-obatan, tenda, semua kami bawa dari sana. Dengan demikian penanganan bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah kami berusaha dengan teman-teman di daerah untuk mengevakuasi jenazah. Yang paling berat itu adalah di Lembata dan di Adonara dan di Alor. Itu medannya sangat berat. Bayangkan, itu dari Batu, dari Ile Boleng, dia turun semua ke situ dan kemudian ditimpu semua satu kampung itu. Maka di situ 56 orang mati di situ. Kemudian di desa Nele Maladiken di Adonara itu juga tertimbun. Di desa Nele Maladiken itu tertimbun 56 orang dan sudah ditemukan 55, satu yang baru ditemukan. Tapi di Lembata itu ada tiga desa yang tertimbun. Sampai hari ini masih ada 32 yang belum ditemukan. Kemudian di Alor masih ada 14. Kemudian di beberapa tempat lagi masih dicari. Kemudian kami juga meminta ada alat berat untuk menggusur supaya ekskavatornya bisa masuk juga di situ. Dan kemudian kami meminta dari pemerintah pusat membawa sardok dan kinai, anjing pelacak yang sangat pintar tuh. Nah, makanya kemarin dengan tadi juga sudah ditemukan beberapa jenazah. Gitu. Dan kemudian kami juga berusaha supaya para pengungsi tidak disatukan di salah satu ruangan. Kita ingat bahwa sekarang ini kan masa COVID. Oleh sebab itu kami minta kepada masyarakat supaya mereka juga dengan kesadaran sendiri untuk pergi ke rumah-rumah keluarganya, tinggal di sana. Dengan demikian untuk menghindari klaster baru. Tentu saja sewa rumah itu ditanggung oleh pemerintah, yaitu sebesar 500.000 per bulan. Dengan makan minumnya ditanggung semua oleh pemerintah. Kita yang tanggung semua. Kemudian bagi rumah-rumah yang rusak berat, yang di tempat-tempat yang harus direlokasikan dan memang itu sangat sekali rawan bencana, maka mereka akan direlokasikan di tempat lain. Tentu saja ini kami harus kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
tokoh-tokoh adat supaya jangan sampai menimbulkan masalah. Karena bisa terjadi mereka akan mempertahankan bahwa itu sejak turun-temurun mereka tinggal di situ. Oleh sebab itu kami minta kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat supaya sama-sama dengan kami melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa mereka bisa direlokasikan. Dan itu ditanggung full oleh pemerintah pusat, rumah yang direlokasikan itu. Nah, bagi rumah-rumah yang tidak direlokasikan tapi di tempat yang ada sekarang, maka pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan memberikan bantuan 50 juta bagi rusak berat, 25 juta rusak sedang, dan 10 juta yang rusak ringan. Sedangkan bagi korban yang meninggal akan memberikan santunan dari pemerintah pusat. Yang besarnya saya tidak bisa ngomong sekarang, mungkin nanti menteri atau kepala BP yang lebih tahu. Gitu. Untuk berkaitan dengan status tanggap darurat nasional, yang paling penting adalah bagaimana kita menangani secara keseluruhan, secara komprehensif. Bukti sekarang, Presiden datang, semua menteri turun, seluruh komponen turun. Itu yang paling penting daripada sekedar status. Itu. Yang paling penting masyarakatnya kita harus mengevakuasi mereka, dan semua apa yang dialami oleh masyarakat harus segera kita pulihkan. Itu yang paling penting dulu. Ini siklon tropis ini, Seroja ini, dampaknya hampir sebagian besar dari kabupaten kita di Nusa Tenggara Timur dan Kota Madia. Hanya yang terdampak korban jiwa memang itu Alor, Flores Timur khusus di Adonara, Lembata, Kabupaten Kupang, itu di Malaka ada Malaka, terus kemudian Sabu ada, Kota Kupang juga. Kota Kupang. Kabupaten 14 tadi menurut Bupati baru dapat tadi. Nah, Kota Sika 1. Ende 1. Ya, itu. Jadi total semua sekarang tuh sudah 221. Ya 175 yang meninggal, tapi 45 yang masih dicari.